Dalam gelapnya malam, di antara desiran angin dan bayangan yang mencekam, ada cerita yang tak pernah diceritakan. Kau telah memasuki bisikan malam, sebuah dunia di mana fakta dan misteri bertemu, dan ketakutan menjadi teman setiamu. Jangan terlalu dekat, jangan terlalu jauh, karena yang bersembunyi dalam gelap mungkin sedang menunggumu. Gerbang gaib menuju kekayaan. Di sebuah desa kecil yang terletak jauh dari keramaian kota, seorang pemuda bernama Ardi menemukan sebuah buku tua di perpustakaan desa. Buku itu terlihat lusuh, dengan sampul berwarna hitam pekat, dan tertulis, Gerbang Gaib Menuju Kekayaan, dengan huruf emas yang memudar. Penasaran, Ardi membuka halaman pertama dan menemukan sebuah peta kuno yang menggambarkan sebuah lokasi misterius di hutan lebat. Dalam hati, ia merasa ada yang aneh. Tetapi rasa penasaran yang besar mendorongnya untuk mengikuti petunjuk dalam buku tersebut. Malam itu, Ardi mempersiapkan perjalanan untuk mencari lokasi yang tertera dalam peta. Saat ia meninggalkan rumah, udara malam terasa lebih dingin dan mencekam dari biasanya. Di sepanjang perjalanan, Ardi merasakan ada yang mengawasinya. Namun setiap kali ia menoleh, tidak ada siapapun. Hutan yang gelap seolah menyembunyikan rahasia yang sangat dalam. Tak lama setelah itu, Ardi tiba di sebuah gerbang besar yang tertutup rapat, dengan patung-patung mengerikan yang mengawasi dari kedua sisi. Tanpa ragu, Ardi memasuki gerbang tersebut. Begitu ia melangkah lebih jauh, gerbang itu menutup dengan sendirinya, dan suasana sekelilingnya berubah menjadi sunyi. Di depan mata Ardi terbentang sebuah lembah yang dipenuhi dengan harta karun yang tak terhitung jumlahnya. Namun, ada sesuatu yang terasa salah. Sebuah suara lembut terdengar di telinganya, memperingatkan bahwa kekayaan ini datang dengan harga yang sangat mahal. Ardi merasa terpesona oleh harta karun yang berkilauan di depan matanya. Emas, perhiasan, dan batu permata tersebar di seluruh lembah. Namun, rasa curiga mulai menghantuinya. Ia melangkah lebih dalam, berusaha meraih sebuah peti yang tampak lebih besar dari yang lain. Saat ia menyentuhnya, tiba-tiba bayangan hitam muncul dari balik bebatuan, bergerak cepat menuju tubuhnya. Ardi terkejut dan melompat mundur. Tetapi bayangan itu menghilang begitu cepat seolah tidak pernah ada. Panik, Ardi mencari jalan keluar. Namun jalan yang tadi ia lewati kini tampak berbeda. Semua pohon dan batu tampak berputar. Seolah gerbang itu telah mengubah seluruh dunia di sekitarnya. Dalam kegelisahan, Ardi kembali melihat petunjuk dalam buku tua tersebut. Namun halaman-halaman itu kini mulai menghilang satu persatu. Ia merasakan bahwa kekayaan yang dijanjikan bukanlah segalanya. Dan ada yang lebih besar yang menunggunya. Sesuatu yang menakutkan. Tiba-tiba, suara bisikan terdengar lagi. Kali ini lebih jelas. Kekayaanmu akan datang. Tapi jiwa kamu yang akan menjadi bayarannya. Ardi membeku. Tanpa disadari, ia sudah terperangkap dalam permainan yang tidak ia pahami sepenuhnya. Bayangan hitam itu kembali muncul. Kali ini lebih jelas. Menunjukkan sosok makhluk yang menakutkan dengan mata merah menyala. Mengintai setiap langkah Ardi. Keputusannya kini dipertanyakan. Apakah ia akan melarikan diri atau terus mengejar kekayaan yang menggiurkan? Malam semakin gelap, dan Ardi merasa semakin terjebak. Bayangan hitam itu muncul sekali lagi. Kali ini lebih dekat. Mengelilinginya dengan cahaya merah yang menyinari kegelapan. Ardi berlari. Namun setiap langkah terasa berat. Seakan tanah di bawah kakinya menahan gerakannya. Ia berteriak, berharap ada yang mendengar. Tetapi hutan itu seakan menelan suaranya. Gerbang yang tadinya terbuka kini tertutup rapat. Mengurungnya dalam lembah yang penuh harta karun dan kegelapan. Saat ia berlari, Ardi melihat sesuatu yang mengejutkan. Di tengah lembah, ada sebuah altar batu dengan simbol-simbol aneh yang terukir di permukaannya. Bayangan hitam itu mendekat, dan Ardi merasakan angin dingin berhembus. Dalam sekejap, makhluk itu muncul di depan mata Ardi, menampakkan wajah menyeramkan yang terbalut bayangan. Kekayaan ini bukan milikmu, manusia. Untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan, kamu harus memberi sesuatu yang jauh lebih berharga, kata makhluk itu dengan suara yang menggetarkan jiwa. Ardi merasa kebingungannya semakin dalam. Ia tahu bahwa ia harus segera keluar dari lembah ini. Namun kekayaan yang melimpah di sekitarnya terus menggodanya. Ia teringat kata-kata yang ada dalam buku tua itu. Setiap keinginan ada harganya.
Sebuah pilihan sulit muncul di hadapannya. Apakah ia akan membiarkan dirinya terperangkap dalam permainan ini? Ataukah ia akan melepaskan keinginannya demi keselamatan jiwa? Setelah berlarian tanpa arah, Ardi akhirnya tiba di sebuah gua yang terletak di tengah lembah. Di dalamnya, ia menemukan sebuah pintu besar yang tertutup rapat. Namun, pintu tersebut tidak tampak seperti pintu biasa. Ia terlihat lebih seperti sebuah cermin yang memantulkan wajah Ardi, namun dengan ekspresi yang asing. Dalam kekacauan pikirannya, Ardi merasakan sebuah dorongan untuk menyentuh cermin tersebut. Begitu ia menyentuhnya, pintu itu terbuka dengan sendirinya. Di balik pintu itu, Ardi disambut oleh bayangan-bayangan yang berkumpul, menyusun diri menjadi sosok yang mengenakan jubah hitam. "Aku adalah penjaga gerbang ini." Suara berat itu bergema di dalam gua. "Kekayaan yang kamu cari bisa kamu miliki. Namun kamu harus menawarkan sesuatu yang berharga. Sesuatu yang sangat berharga." Ardi merasa semakin terpojok. Namun tawaran tersebut begitu menggoda. Siapa yang tidak ingin menjadi kaya? Tapi apa harga yang harus ia bayar? Saat bayangan itu mendekat, Ardi merasa ada sesuatu yang aneh dengan suasana tersebut. Hawa di sekitar menjadi semakin berat, dan suara di dalam kepalanya semakin keras. "Apakah kamu siap untuk memberi segalanya?" tanyanya. Mata merahnya bersinar tajam. Ardi tergoda. Namun perasaan takut mulai menguasainya. Ia tahu bahwa jika ia memilih untuk menerima tawaran itu, ia mungkin tidak akan pernah keluar dari tempat ini. Ardi berdiri di depan bayangan yang mengenakan jubah hitam, merenungkan tawaran yang baru saja diberikan. Hatinya berdebar kencang. Pikiran yang penuh dengan keinginan untuk kekayaan berperang dengan rasa takut yang mulai menguasai dirinya. "Apa yang bisa kau beri untuk memperoleh segalanya?" Bayangan itu bertanya dengan suara yang menggetarkan. Ardi, terhimpit oleh pilihan sulit, menginginkan kekayaan yang ada di hadapannya. Tetapi ia tidak tahu apakah ia siap membayar harga yang diminta. Tiba-tiba, sebuah suara di dalam kepalanya mulai berbicara. "Kekayaan yang kamu inginkan akan memberimu kehidupan yang penuh kemewahan. Tetapi jiwa kamu akan menjadi bagian dari dunia ini, terperangkap dalam kegelapan selamanya." Ardi merasakan betapa perasaan itu semakin membebani dirinya. Namun godaan untuk mencapai semua yang ia impikan begitu kuat. Dengan langkah berat, ia akhirnya berkata, "Aku siap memberikan apa yang diperlukan." Bayangan itu tersenyum dengan ekspresi yang mengerikan. "Maka, ujiannya dimulai," katanya, sebelum menghilang ke dalam kegelapan. Seketika, Ardi merasakan sebuah kekuatan asing memasuki tubuhnya. Suasana sekitar berubah drastis. Tersebar bau busuk dan angin dingin yang membuat tubuhnya menggigil. Tanpa peringatan, tanah di bawah kakinya mulai retak, membuka celah besar yang menelan Ardi ke dalam kegelapan. Ardi jatuh ke dalam jurang yang gelap dan dalam. Tak tahu berapa lama ia terjatuh. Ketika akhirnya ia mendarat di tanah yang keras, seluruh tubuhnya terasa sakit. Dengan kesulitan, ia bangkit, mencoba menyesuaikan diri dengan gelapnya tempat itu. Sekelilingnya tidak terlihat seperti dunia yang biasa. Hanya ada tembok batu hitam yang tinggi dan koridor yang panjang yang mengarah ke arah yang tidak diketahui. Di ujung koridor, ia melihat bayangan samar yang bergerak perlahan ke arahnya. Saat ia mendekat, bayangan itu semakin jelas. Ternyata makhluk menyeramkan. Setengah manusia dan setengah makhluk gaib. Dengan mata yang menyala merah, makhluk itu berkata, "Selamat datang di dunia kegelapan. Kamu telah memilih untuk memperoleh kekayaan dengan harga yang sangat tinggi." Ardi merasa ada yang aneh dengan tubuhnya. Ia tidak merasa sepenuhnya manusia lagi. Tubuhnya seakan terhubung dengan kekuatan lain. Sesuatu yang jauh lebih besar daripada dirinya. Ia merasa dirinya menjadi bagian dari tempat ini. Seakan ia terperangkap di antara dunia nyata dan dunia yang gaib. Dengan keberanian yang tersisa, Ardi mencoba bertanya, "Apa yang harus aku lakukan untuk keluar dari sini?" Makhluk itu tertawa pelan dan berkata, "Tidak ada yang bisa keluar dari tempat ini tanpa menukar jiwa mereka dengan sesuatu yang lebih besar. Kekayaan yang kamu cari datang dengan harga yang tidak terbayangkan." Ardi terdiam, mencoba memahami bahwa mungkin ada sesuatu yang lebih besar yang mengancamnya. Namun, saat itu ia mendengar suara lain. Suara yang jauh lebih lembut. Berkata, "Ada jalan keluar. Tetapi hanya jika kamu siap untuk melepaskan segalanya."
Ardi mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Setiap detik yang berlalu, tubuhnya semakin terasa berat, dan pikirannya semakin kabur. Sepertinya kegelapan yang menyelubungi tempat ini mulai mengambil alih kesadarannya. Harta karun yang dulu begitu menggiurkan kini tampak seperti ilusi. Sesuatu yang tak bisa diraih tanpa mengorbankan segalanya. Ia bertanya-tanya, apakah ada cara untuk membalikkan keadaan ini? Namun setiap kali ia mencoba mencari jalan keluar, semakin banyak bayangan dan suara yang menghalangi jalannya. Ketika ia melangkah lebih dalam ke dalam koridor gelap itu, ia melihat sebuah cahaya samar yang memancar dari ujung lorong, dengan harapan yang hampir punah. Ardi bergegas menuju cahaya tersebut. Namun, saat ia semakin dekat, ia terkejut menemukan sebuah batu besar yang terukir dengan simbol-simbol kuno. Simbol yang ia lihat dalam buku tua yang membawanya ke tempat ini. Ini adalah tempat terakhir. Ardi, suara lembut itu terdengar lagi di telinganya. Untuk kembali, kamu harus melepaskan apa yang paling berharga. Ardi berhenti. Tubuhnya gemetar. Apa yang paling berharga? Apa yang harus ia lepaskan untuk keluar dari sini? Hatinya berat, dan ia merasa seolah-olah ia terperangkap dalam pilihan yang tidak bisa ia kendalikan. Jika ia melepaskan kekayaan, ia mungkin akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan apa yang telah ia impikan. Namun, jika ia terus mengejar kekayaan ini, ia tahu ia akan terperangkap selamanya di dunia kegelapan ini. Keputusan sulit harus diambil. Dan Ardi tahu bahwa pengorbanannya akan mengubah hidupnya selamanya. Dengan langkah berat, Ardi mulai merasakan bahwa ia harus memilih. Meskipun setiap pilihan terasa mengerikan, jika aku memilih untuk pergi, apakah aku akan kehilangan segalanya? Pikirnya, suara-suara di sekitar semakin keras. Seakan mencoba mempengaruhi keputusannya. Ketika ia mendekat pada batu besar itu, simbol yang terukir di atasnya mulai bersinar. Tiba-tiba, batu tersebut terbelah, membuka jalan menuju sebuah ruangan besar yang penuh dengan harta karun yang tidak terhitung jumlahnya. Namun, sesuatu yang lebih mengerikan mulai terjadi. Di dalam ruangan itu, makhluk-makhluk gaib mulai muncul satu persatu, menatap Ardi dengan mata merah yang tajam. Kekayaan ini adalah ilusi. Suara bayangan itu terdengar lagi. Setiap jiwa yang datang ke sini hanya akan terperangkap selamanya. Tidak ada yang bisa meninggalkan tempat ini tanpa membayar harga yang tinggi. Ardi terhimpit dalam ketakutan. Namun ia menyadari bahwa mungkin harta karun yang mengelilinginya bukanlah tujuan utama. Mungkin jalan keluar terletak pada melepaskan keinginan itu, dan menerima kenyataan bahwa ia harus kembali ke dunia nyata tanpa membawa apa-apa. Saat makhluk-makhluk itu mendekat, Ardi menutup matanya, berdoa dalam hati agar ia bisa kembali ke dunia yang dikenalinya. Dunia yang penuh dengan pilihan yang nyata. Keputusan untuk melepaskan kekayaan bukanlah hal yang mudah. Tetapi Ardi tahu bahwa jika ia tidak memilih jalan ini, ia akan terperangkap dalam dunia kegelapan selamanya. Saat Ardi membuka matanya, ia mendapati dirinya berdiri di depan sebuah altar batu besar yang menjulang tinggi. Batu itu dihiasi dengan ukiran-ukiran kuno yang menyerupai makhluk-makhluk yang mengerikan. Matanya seolah menatap setiap gerakannya. Tiba-tiba, suara berat terdengar lagi di telinganya. Ini adalah ujian terakhir. Jika kamu ingin keluar, kamu harus memberikan pengorbanan terbesar. Ardi merasa tubuhnya kaku, terjebak antara keinginan untuk kembali ke rumah dan rasa takut akan konsekuensi dari setiap keputusan yang ia buat. Hatinya berdebar, merasa bahwa keputusan ini akan mengubah segalanya. Di altar itu, terdapat sebuah pedang kuno yang terbenam di dalam batu. Seakan menunggu untuk diambil. Ambil pedang ini dan gunakanlah untuk mengorbankan sesuatu yang berharga bagi dirimu. Bisikan itu terdengar lagi. Ardi menatap pedang itu, merasakan sebuah kekuatan misterius yang mengalir dari sana. Ia tahu bahwa jika ia mengambil pedang itu, ia mungkin harus mengorbankan sesuatu yang tidak bisa dibalikkan lagi. Sesaat ia ragu, namun rasa ingin keluar dari dunia ini mendorongnya untuk mengambil keputusan. Dengan tangan gemetar, Ardi menggapai pedang tersebut. Begitu tangannya menyentuh gagang pedang, seberkas cahaya terang menyelimuti ruangan itu. Saat pedang itu terlepas dari batu, sebuah suara gaib terdengar. Kekayaan yang kamu cari adalah ilusi belaka. Namun, jika kamu mengambil pedang ini, kamu akan memberi sesuatu yang lebih dari sekadar tubuhmu. Dalam sekejap,
Sebuah energi gelap menyelimuti tubuh Ardi, dan ia merasakan jiwanya terasa terkikis, seolah sedang terpisah dari dirinya. Rasa takut mulai menyerang. Namun ia tahu bahwa pengorbanan ini adalah jalan keluar yang tak terhindarkan. Setelah mengangkat pedang itu, Ardi merasa tubuhnya semakin lemah. Rasa takut semakin dalam. Namun perasaan lega juga mulai muncul karena ia tahu bahwa ia akan segera keluar dari tempat ini. Tiba-tiba, bayangan hitam muncul di hadapannya. Makhluk yang telah mengawasi langkahnya sejak awal. Kamu telah memilih jalan yang penuh pengorbanan, katanya dengan suara yang dalam. Sekarang, kamu harus menyerahkan bukan hanya keinginanmu, tetapi juga bagian dari jiwamu untuk membuka jalan keluar. Ardi terdiam, merenung. Ia tahu bahwa apa yang ia lakukan ini tidak akan mengembalikannya ke keadaan semula. Setiap langkah yang ia ambil semakin mengarah pada pengorbanan yang lebih besar. Apakah aku akan kehilangan diriku? Pikirnya. Menatap pedang yang kini terbang di tangannya dengan aura yang semakin kuat. Ketika makhluk itu mendekat, Ardi bisa merasakan hawa dingin yang menyelimuti tubuhnya. Jiwa yang terpisah adalah harga untuk kembali ke dunia yang kamu tinggalkan. Pilihanmu kini tinggal dua. Tinggalkan kekayaan dan keluar, atau biarkan dirimu terperangkap selamanya. Ardi, dengan penuh ketakutan namun juga tekad yang besar, akhirnya memutuskan, aku memilih untuk kembali, katanya dengan suara yang penuh keyakinan. Saat ia mengangkat pedang ke udara, seluruh dunia di sekitarnya berguncang, dan dalam sekejap, kegelapan itu mulai mereda. Makhluk itu mundur perlahan, seakan menyadari bahwa Ardi telah memilih untuk meninggalkan kekayaan demi kebebasannya. Namun, ketika dunia gelap itu mulai terkikis, Ardi merasa bahwa sebuah bagian dari dirinya tetap tertinggal di dalamnya. Ketika cahaya akhirnya mereda, Ardi terbaring di tanah. Ia merasa tubuhnya sangat lelah, dan jiwanya terasa kosong. Begitu membuka mata, ia mendapati dirinya kembali di desa tempat ia memulai petualangan ini. Hutan yang mengelilinginya kini tampak biasa, dan gerbang misterius yang ia lewati tak lagi ada. Namun, ada sesuatu yang aneh. Meskipun ia kembali ke dunia yang ia kenal, ada sesuatu yang hilang dari dirinya. Ardi merasa kosong, seolah ada bagian dari dirinya yang terkubur di dunia kegelapan yang baru saja ia tinggalkan. Ia berdiri perlahan, mencoba menenangkan diri. Namun, saat ia memandang ke sekeliling, ia menyadari bahwa desa ini terlihat berbeda. Pohon-pohon yang biasa tumbuh di sekitar rumahnya tampak lebih tua, dan suara angin yang berhembus terasa lebih menakutkan. Apa yang telah aku tinggalkan, pikirnya. Tiba-tiba, sebuah suara yang familiar terdengar di belakangnya. Suara lembut yang pernah ia dengar di dunia kegelapan. Kamu telah kembali, Ardi, tetapi harga yang telah kamu bayar tidaklah murah. Saat ia berbalik, Ardi melihat sosok yang tidak asing, makhluk yang muncul dalam bayangannya selama petualangan ini. Apa yang terjadi? Kenapa kamu ada di sini? Tanya Ardi dengan ketakutan yang kembali muncul. Makhluk itu tersenyum, namun senyuman itu penuh dengan kepedihan. Kamu telah kembali ke dunia yang nyata, tetapi bagian dari dirimu tetap terperangkap di tempat yang telah kamu tinggalkan. Jawab makhluk itu. Ardi merasa ketakutan semakin menggigit. Menyadari bahwa meskipun ia telah kembali, ada sesuatu yang takkan pernah bisa ia raih, kekayaan yang menghilang dan bagian dari jiwanya yang tertinggal. Ardi berusaha untuk mengabaikan perasaan aneh itu, tetapi semakin lama ia merasa semakin terasingkan dari dirinya sendiri. Hatinya terasa kosong, dan ia terus dihantui oleh bayangan-bayangan gelap yang mengelilinginya. Suara bisikan itu kembali terdengar, memperingatkannya bahwa ia telah kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Dalam setiap langkahnya, ia merasa ada sesuatu yang mengikutinya. Sesuatu yang tidak bisa ia lihat namun terasa sangat dekat. Aku harus mencari tahu apa yang telah aku tinggalkan, pikirnya, bertekad untuk mengungkap kebenaran di balik pengorbanannya. Beberapa hari berlalu, dan Ardi mulai mencari tahu lebih banyak tentang gerbang misterius yang membawanya ke dunia itu. Ia mendatangi perpustakaan desa, berharap menemukan petunjuk lain yang dapat menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Di sana, ia menemukan sebuah buku lama yang membahas tentang gerbang gaib tersebut. Buku itu mengatakan bahwa setiap jiwa yang melewati gerbang itu akan mengalami perubahan, dan bagian dari diri mereka akan tetap terperangkap di dunia lain. Tidak ada jalan kembali tanpa pengorbanan, tulis buku itu.
Ardi merasa semakin bingung dan tertekan. Apakah yang ia tinggalkan benar-benar hilang selamanya? Ataukah ada cara untuk mendapatkan kembali bagian dari dirinya yang hilang? Ia mulai merasakan bahwa meskipun ia telah kembali ke dunia yang nyata, ia tidak akan pernah bisa benar-benar bebas dari bayangan yang mengikutinya. Dan semakin dalam ia menggali, semakin ia menyadari bahwa gerbang gaib itu tidak hanya mengubahnya, ia juga mengubah dunia di sekitarnya. Ardi tidak bisa berhenti berpikir tentang buku yang ia temukan di perpustakaan. Isinya semakin mengganggu pikirannya, dan ia merasa seolah-olah dunia yang ia tinggali kini tidak lagi sama. Ia mulai merasa ada kekuatan aneh yang mengawasinya. Seolah bayangan-bayangan dari dunia kegelapan itu mulai meresap ke dalam kehidupannya. Setiap langkah yang ia ambil seolah terarah ke sesuatu yang lebih besar. Namun ia tidak tahu apa yang harus ia cari. Apakah ada cara untuk mendapatkan kembali bagian jiwaku? Pikirnya. Namun semakin ia mencari, semakin banyak petunjuk yang membingungkan dan membuatnya takut. Suatu malam, Ardi memutuskan untuk kembali ke tempat di mana ia pertama kali menemukan gerbang gaib itu. Ia merasa bahwa hanya dengan kembali ke sana, ia mungkin bisa menemukan jawaban atas semua pertanyaannya. Dengan perasaan berat, ia berjalan menuju hutan yang dulu menjadi tempat ia memulai pencariannya. Ketika ia sampai di tempat yang sama, ia merasakan hawa dingin yang sama, dan bayangan-bayangan gelap mulai muncul di sekitarnya. "Jangan datang ke sini." Sebuah suara bisikan mengerikan terdengar di telinganya, seakan memperingatkan Ardi untuk berhenti. Namun, Ardi tidak mundur. Ia merasa bahwa hanya di tempat ini ia dapat menemukan kunci untuk mengembalikan apa yang telah hilang. Ia melangkah maju, dan tiba-tiba, sebuah cahaya terang muncul dari dalam tanah, mengungkapkan sebuah gerbang batu yang tersembunyi. Tanpa berpikir panjang, Ardi membuka gerbang itu dan melangkah masuk, berharap bisa menemukan jawaban yang selama ini ia cari. Ketika Ardi memasuki gerbang, ia mendapati dirinya kembali berada di dunia yang sama dengan tempat ia terperangkap sebelumnya, dunia yang gelap, penuh dengan makhluk gaib yang menatapnya dengan tatapan kosong. Namun, ada perbedaan. Dunia ini tampak lebih dekat dengan kenyataan, lebih terhubung dengan dunia yang ia kenal. Hutan yang gelap kini dipenuhi dengan pohon-pohon yang mati dan tanah yang terpecah-pecah. Seakan dunia ini sedang sekarat. "Ini bukanlah tempat yang sama," bisik Ardi dalam hati, merasakan ketegangan yang semakin menguat. Di kejauhan, ia melihat bayangan seorang wanita tua yang sedang berdiri di bawah cahaya redup. "Kamu datang lagi, Ardi." Wanita itu berkata dengan suara lembut namun penuh misteri. Wanita itu mengenakan pakaian hitam, seperti sosok yang pernah ia temui sebelumnya. "Apa yang kau cari di sini?" tanyanya. Seolah tahu persis apa yang mengganggu pikiran Ardi. Ardi mendekat, bingung namun penasaran. "Aku mencari bagian dari diriku yang hilang," jawabnya. Suaranya penuh keresahan. Wanita itu mengangguk. Wajahnya tampak penuh dengan pemahaman. "Untuk mendapatkan kembali apa yang hilang, kamu harus menghadapi kegelapan yang ada dalam dirimu sendiri. Dunia ini bukan hanya tempat fisik, tetapi juga cerminan dari jiwa yang tak terselesaikan," kata wanita itu. Ardi merasa ada sesuatu yang aneh di dalam dirinya. Sebuah kekuatan yang ingin ia kendalikan. "Jika aku menghadapinya, apakah aku bisa kembali utuh?" tanyanya. Tidak yakin dengan jawaban yang akan ia terima. Wanita tua itu tidak menjawab langsung. Sebaliknya, ia menatap Ardi dengan tajam dan mengangkat tangannya. Sebuah bayangan gelap mulai terbentuk di sekeliling Ardi. Seakan sesuatu yang jahat tengah muncul dari dalam dirinya. Setiap orang yang masuk ke dalam dunia ini membawa kegelapan mereka sendiri. "Untuk kembali, kamu harus menghadapi apa yang telah kamu tinggalkan," kata wanita itu dengan suara penuh peringatan. Ardi merasa tubuhnya menjadi lebih berat. Seakan ada sesuatu yang menghalangi langkahnya. Bayangan gelap itu semakin mendekat, mengelilinginya, dan ia bisa merasakan kegelapan yang begitu dekat. Seperti terperangkap dalam mimpi buruk yang tak pernah berakhir. Tiba-tiba, wajah Ardi berubah menjadi sosok yang menyeramkan. Wajah yang tampaknya bukan miliknya, tetapi justru milik bagian jiwanya yang hilang. "Ini adalah dirimu yang telah kamu lupakan." Suara itu bergema di sekitar Ardi. "Kamu menginginkan kekayaan, tetapi melupakan siapa dirimu yang sebenarnya." Ardi terkejut. Ia merasa seolah ada dua sisi dalam dirinya. Sisi yang mendambakan kekayaan dan ambisi,
dan sisi yang murni, yang ingin kembali ke rumah dan hidup dengan damai. Aku harus memilih, pikirnya, merasa bingung dan terjebak. Aku harus memilih siapa diriku yang sebenarnya. Dengan tekad yang semakin kuat, Ardi memutuskan untuk menghadapinya. Aku tidak ingin menjadi orang itu lagi, katanya dengan suara tegas, mencoba mengusir bayangan gelap itu dari dirinya. Begitu Ardi menyuarakan tekadnya, bayangan gelap itu mulai mereda, tetapi tidak sepenuhnya hilang. Sebaliknya, ia merasa kekuatan yang lebih besar mulai muncul dari dalam dirinya. Kekuatan yang membawanya ke dunia ini. Kekuatan yang harus ia hadapi. Jika kamu ingin keluar, kamu harus mengalahkan dirimu sendiri. Suara wanita tua itu terdengar lagi. Kali ini lebih berat dan mengancam. Bayangan gelap itu mulai berubah menjadi sosok yang sangat besar. Menyerupai Ardi tetapi dengan wajah yang penuh kebencian dan amarah. Ardi merasakan tubuhnya menggigil. Makhluk itu tampak begitu kuat. Lebih kuat dari apapun yang pernah ia hadapi sebelumnya. Setiap gerakannya menimbulkan gelombang energi yang mengguncang tanah di sekitarnya. Ini adalah pertarungan antara ambisi dan ketulusan. Antara kekayaan dan kedamaian. Suara wanita tua itu terdengar di telinganya. Jika kamu kalah, kekayaan yang kamu cari akan menelanmu selamanya. Ardi tahu bahwa ini adalah ujian terakhir. Jika ia gagal, ia akan terperangkap selamanya di dunia kegelapan ini. Dengan penuh keberanian, Ardi menghadapi makhluk itu, yang kini semakin mendekat. Ia berusaha menenangkan pikirannya. Berfokus pada tujuannya untuk kembali ke dunia yang ia kenal. Aku tidak ingin menjadi bayangan dari diriku sendiri, kata Ardi, bertekad untuk mengalahkan kegelapan yang ada dalam dirinya. Saat ia melangkah maju, pedang kuno yang ia bawa mulai bersinar terang, seakan siap untuk menaklukkan kegelapan yang menyelimuti dirinya. Pertempuran antara Ardi dan bayangan gelapnya dimulai. Tak ada jalan keluar kecuali kemenangan atau kekalahan. Pertempuran berlangsung sengit. Ardi merasakan energi yang mengalir melalui tubuhnya. Tetapi kali ini, ia tidak hanya bergantung pada kekuatan fisiknya. Ia mulai memahami bahwa kemenangan dalam pertempuran ini tidak bergantung pada kekuatan luar, tetapi pada kekuatan batinnya, kemampuan untuk melepaskan ambisi dan kembali ke inti dirinya yang sejati. Setiap kali pedangnya menyentuh bayangan gelap itu, sosok tersebut terbelah, namun selalu kembali lebih kuat. Aku harus berhenti melawan dan menerima diriku yang sesungguhnya, pikir Ardi, merasakan perasaan damai yang mulai tumbuh dalam dirinya. Dengan tekad yang semakin kokoh, ia menurunkan pedang dan menghadapi bayangan gelap itu dengan tangan kosong. Aku melepaskan semua yang aku inginkan, semua yang aku cari. Aku tidak ingin menjadi seseorang yang bukan diriku, katanya dengan suara yang penuh ketulusan. Bayangan itu terdiam, tampaknya terkejut dengan perubahan Ardi. Sebuah cahaya putih mulai muncul dari tubuh Ardi, mengusir kegelapan itu. Makhluk tersebut mulai menghilang, menyusut hingga akhirnya lenyap. Ardi merasakan sebuah kebebasan yang luar biasa. Seakan beban yang ia bawa selama ini akhirnya terlepas. Dunia gelap itu mulai memudar, dan ia merasa dirinya kembali utuh. Aku telah mengalahkan kegelapan dalam diriku, pikirnya, dengan perasaan lega yang tak terungkapkan. Ardi membuka matanya dan mendapati dirinya kembali di dunia yang ia kenal. Hutan yang gelap dan kotor kini tampak lebih terang, dan udara segar terasa lebih dalam di paru-parunya. Ia tahu bahwa perjalanan ini belum berakhir, tetapi kegelapan yang menguasai dirinya telah hilang. Ia telah belajar bahwa kekayaan sejati bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki secara materi, tetapi sebuah kedamaian dalam hati dan pikiran. Saat ia berjalan keluar dari hutan itu, Ardi merasa lebih ringan, lebih bebas. Di kejauhan, ia melihat desa tempat ia tinggal, tampak lebih damai dari sebelumnya. Ardi tahu bahwa ia tidak akan pernah lagi terjebak dalam pencarian yang sia-sia. Kini, ia telah menemukan kedamaian dalam dirinya, dan itu adalah harta yang paling berharga. Namun, Ardi juga sadar bahwa ada lebih banyak pelajaran yang harus ia pelajari dalam hidup ini. Petualangannya mungkin telah selesai, tetapi perjalanan hidupnya baru saja dimulai. Ardi kembali ke desanya dengan perasaan campur aduk. Meski ia telah meninggalkan dunia gelap yang penuh dengan godaan kekayaan dan ambisi, bayangan-bayangan dari perjalanan itu tetap menghantui pikirannya. Setiap langkahnya terasa berbeda, seolah-olah ia melihat dunia dengan mata yang baru.
Desa yang dulu tampak biasa kini terasa penuh dengan potensi dan keindahan yang sebelumnya tak ia sadari. Ia merasakan perubahan dalam dirinya. Seperti ada sesuatu yang telah dibersihkan. Dan kini ia mampu melihat kehidupan dengan lebih jernih. Namun, meski ia merasa damai, Ardi tak bisa mengabaikan satu hal. Ada satu sosok yang belum ia temui. Seorang pria misterius yang pernah memberi peringatan padanya sebelum ia memasuki dunia gaib. Kamu tidak akan kembali utuh, kata pria itu. Peringatannya menggema di telinga Ardi. Ia merasa harus menemui pria itu untuk mendapatkan kepastian tentang dirinya. Apakah benar perjalanan ini hanya awal dari sesuatu yang lebih besar? Apakah ia benar-benar bebas dari semua ikatan yang mengikatnya? Ardi mengikuti instingnya dan kembali ke tempat yang penuh dengan kenangan itu. Hutan yang menjadi gerbang menuju dunia lain. Saat ia sampai di sana, pria itu muncul. Berdiri di tengah jalan setapak yang tertutup kabut tipis. Wajah pria itu tampak lebih tua dari sebelumnya. Tetapi matanya masih menyimpan kebijaksanaan yang mendalam. Kamu telah kembali, katanya dengan suara yang penuh makna. Tapi ingat, Ardi, gerbang itu tidak akan pernah benar-benar tertutup. Selama kamu masih hidup, pencarian akan terus ada. Ardi terdiam, menyadari bahwa perjalanan hidupnya akan terus berlanjut. Meski ia telah mengalahkan kegelapan yang ada di dalam dirinya. Ardi kini berdiri di ambang kesadaran yang baru. Ia telah menjalani perjalanan panjang, penuh dengan ujian dan godaan. Tetapi ia tahu bahwa dunia ini lebih luas daripada yang ia bayangkan. Di hadapannya, pria itu tersenyum. Seakan tahu bahwa perjalanan Ardi belum selesai. Meski ia telah menemukan kedamaian dalam dirinya. Kamu telah memahami banyak hal, Ardi. Tapi perjalanan ini bukan tentang kekayaan atau keinginan pribadi. Ini tentang bagaimana kamu memilih untuk hidup, kata pria itu. Dengan kata-kata itu, Ardi merasa hatinya semakin terbuka. Ia menyadari bahwa yang dicari bukanlah kekayaan materi, melainkan kedamaian batin dan kemampuan untuk hidup dengan bijaksana. Sejak kembali dari dunia gaib, ia telah menyadari betapa pentingnya menjaga keseimbangan dalam hidup, antara ambisi dan ketulusan. Kini, ia merasa siap untuk kembali ke dunia nyata, untuk melanjutkan hidupnya, tetapi dengan perspektif yang berbeda. Saat matahari terbenam, Ardi berdiri di tepi hutan, menatap langit yang perlahan berubah menjadi gelap. Ia tahu bahwa dunia ini penuh dengan misteri. Namun ia juga tahu bahwa selama ia tetap setia pada dirinya sendiri, ia bisa menghadapinya. Dengan langkah ringan, ia meninggalkan hutan itu, menuju masa depan yang penuh dengan kemungkinan, membawa kedamaian yang telah ia temukan dalam perjalanan panjangnya.